Oke, Dis, kau mengelak pula ini bukan orang Kristen yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Itu Dalam agama apa? sebuah jemaat, terima kasih. Dalam Hah? sebuah jemaat ada anggota jemaat yang dia itu hidup bersama dengan istri ayahnya, dan itu dikritik Aku keras tahu. oleh Paulus. Oh, gini, kamu gak ngerti pertanyaanku berarti. Aku tahu ceritanya, oke? Gak perlu kau ceritakan dosa dalam jemaat, ya. Nah, pertanyaanku, kenapa orang berdosa harus diserahkan kepada iblis? Karena Apakah itu- kalian karena itu yang ini pantas pengikut bagi dia. iblis? Karena itu Bentar, yang pantas bagi apakah kalian pengikut iblis? Kenapa tidak diserahkan kepada Tuhan? Kalau diserahkan kepada Tuhan, Karena dia pengikut iblis. berarti Kristen yang berdosa dalam nama Tuhan Yesus bukan diserahkan Bukan kepada Kristen Tuhan. di situ. Ada salah satu Dalam nama jemaat Tuhan yang Yesus hidup di dalam nama Tuhan Yesus itu percabulan. agama apa? Agama apa yang nyebut dalam nama Tuhan Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menyerahkan si orang tadi. Iya, agamanya apa yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Kristen. Adakah Islam menyebut dalam nama Tuhan Yesus atau Agamanya Buddha atau Kristen. Hindu? Kristen, kau sendiri akui. Iya, Ya, tetapi jadi Kristen itu yang adalah berdosa orang yang diserahkan ke menyerahkan. iblis. Masalah penyaliban, kemudian Yesus berjasa. Oke. Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Sepakatku tuh. Ya, saya nggak mau gini. Maksud saya begini, penyaliban itu keinginan daripada si jahat. Apa keinginan Bapa? Keinginan Bapa di surga itu apa? Keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Jangan, ya kalian ini memang pengikut-pengikut iblis gitu, Kristen ini. Coba kau jelaskan, kenapa harus kepada iblis, bukan kepada Tuhan? Silakan. Baik. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Ini berbicara mengenai orang-orang bebal ini, ya. Alah, kapan pula ada ayat di kitab Baik, kau? saya akan bacakan 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Sebelum kelima, kita mulai dulu dari ayat yang pertama ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu bersuka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengahmu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Nah, dikatakan begini, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ini konteksnya berbicara mengenai adanya sebuah percabulan yang sangat-sangat luar biasa di dalam tengah-tengah jemaat. Jadi maksudnya di sini supaya orang yang seperti itu diserahkan kepada iblis. Karena apa? Karena mereka dikatakan di sini sudah berdosa, sombong pula. Mereka tidak menyadari dosanya itu. Itu nggak ada kaitannya dengan yang kita bahas mengenai penyaliban. Enggak, memang enggak ada. Itu pertanyaan kedua. Yang kupertanyakan itu, kenapa harus diserahkan kepada iblis?
Apa jasa iblis terhadap Jasa orang iblis? Kristen? Harus kepada iblis gitu diserahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya kalau dalam nama Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ya, Ini diserahkan kepada iblis. Maksudnya itu orang-orang bebal. Itu ungkapan seperti itu ada dalam Quran, Sob. Gimana? Kalau saya ungkapkan satu dalam Al-Quran gimana? Enggak apa-apa, pertanyaannya kenapa harus kepada iblis? Di dalam Al-Quran ada juga ungkapan seperti itu, Unco. Kau jawab dulu. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Karena dia adalah seorang yang bebal, sudah hidup dalam percabulan, hidup bersama dengan istri ayahnya, dikatakan loh di sini dikatakan begini. Buat apa? Ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Ini kan perbuatan yang sangat-sangat betul-betul biadab. Ya, aku tahu ceritanya, aku tahu. Nah, makanya orang seperti ini, kata Paulus, yang dia bermegah sombong dalam dosanya, sudah pantas dia diserahkan kepada iblis. Pertanyaannya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Karena dia bukan tidak kepada Tuhan. Karena dia tidak tahu, tidak sadar akan dosanya. Ya, kalau seperti itu jawabanmu, dia tidak tahu akan dosanya. Iblis itu kan bapaknya dosa. Iya. Bapaknya para pendosa, kan Iya. kayak gitu. Iya. Nah, gini, orang yang berdosa itu kalaunya mau ditebus, itu diserahkan kepada iblis atau kepada Tuhan. Ini bukan berbicara mengenai orang yang baik supaya ditebus, tapi ini orang yang memang tidak mau bertobat. Pertanyaanku, kenapa harus kepada iblis? Apakah Kristen pengikut iblis? Karena dia atau kayak pantas. gimana Kristen Karena ini? ini bukan seorang Kristen, ini adalah seorang yang hidup dalam percabulan. Dia hidup bersama istri bapaknya. Gimana sih? Oke, Dis, kau mengelak pula ini bukan orang Kristen yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Itu Dalam agama apa? sebuah jemaat, terima kasih. Dalam sebuah jemaat ada anggota jemaat yang dia itu hidup bersama dengan istri ayahnya, dan itu dikritik Aku keras tahu. oleh Paulus. Oh, gini, kamu gak ngerti pertanyaanku berarti. Aku tahu ceritanya, oke? Gak perlu kau ceritakan dosa dalam jemaat, ya. Nah, pertanyaanku, kenapa orang berdosa harus diserahkan kepada iblis? Karena Apakah itu- kalian karena itu yang ini pantas pengikut bagi dia. iblis? Karena itu Bentar, yang pantas bagi apakah kalian pengikut iblis? Kenapa tidak diserahkan kepada Tuhan? Kalau diserahkan kepada Tuhan, Karena dia pengikut iblis. berarti Kristen yang berdosa dalam nama Tuhan Yesus bukan diserahkan Bukan kepada Kristen Tuhan. di situ. Ada salah satu Dalam nama jemaat Tuhan yang Yesus hidup di dalam nama Tuhan Yesus itu percabulan. agama apa? Agama apa yang nyebut dalam nama Tuhan Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menyerahkan si orang tadi. Iya, agamanya apa yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Kristen. Adakah Islam menyebut dalam nama Tuhan Yesus atau Agamanya Buddha atau Kristen. Hindu? Kristen, kau sendiri akui. Iya, Iya, jadi tetapi Kristen itu yang adalah berdosa orang yang diserahkan ke menyerahkan. iblis. Yang mengatakan dalam nama Yesus itu orang yang menyerahkan, bukan orang yang diserahkan. Lalu apa yang kau mau bilang di situ? Dalam nama Tuhan Yesus, emangnya Yesus, Tuhan kamu, itu sekongkol dengan iblis gitu? Tidak. Lah terus buat apa ke iblis? Yang sekongkol dengan iblis itu adalah Allah. Lah, kok bantahannya kayak gitu? Itu kitab kau. Kalaunya di Al-Quran kita bahas Quran. Oke, kan kayak Baik. gitu. Sekarang saya kitab boleh kau. saya mengajukan Ya. pertanyaan yang sama. Kamu mengajukan 2 pertanyaan. Iya. Saya mengajukan 2 Mau pertanyaan. lari dari pertanyaan. Nggak bisa dijawab Edis juga. Iya, masalah tidak bisa dijawab itu kan Aduh. perspektif musuh. Kita nggak bisa memaksakan. Nanti kita debat kusir. Hindarilah debat-debat kusir yang tidak berujung. Setuju? Ya sudah ya. Kalau kamu seperti itu ya aku pun punya kesimpulan kau tidak bisa menjawab hal tersebut. Gitu. memang Buat apa diserahkan kepada Kita iblis? kesimpulan masing-masing. Biarlah penonton yang menilai.
Oke. Iya, Ya, itu aja sih kenapa ya. kita debat kusir. Baik, nggak apa-apa. Kesimpulannya ya karena diserahkan kepada iblis, Kristen pengikut iblis. Gitu aja sih. Baik. Silakan kau mau Oke. tanya apa? Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama, Sub, dengan pertanyaan kamu kepada saya. Baik, pertama-tama seputar penyaliban. Ini isu ini saya lihat sebenarnya ini asalnya dari Donditan, kemudian ke Zuma, kemudian ke kamu. Masalah penyaliban, kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Sepakatku tuh. Ya, saya nggak mau gini. Maksud saya begini, penyaliban itu keinginan daripada si jahat. Apa keinginan Bapa? Keinginan Bapa di surga itu apa? Keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Supaya Yesus tidak lari dari penyaliban itu seperti Nabi Isa yang lari tunggang langgang dari penyaliban. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?